Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yibrit Kavyubizi. Saya dari Prodi RO semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang klinik optik dispensing 2. Apa sih klinik optik dispensing 2 itu? Di sini saya akan jelaskan ya. Tahapan lanjutan pelatihan profesional optometri yang fokus pada penyediaan, pemasangan, dan penyesuaian kacamata atau lensa kontak sesuai dengan resep yang diberikan oleh pemeriksaan refraksi. Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari lebih dalam tentang cara memilih dan menyesuaikan lensa yang tepat, serta memahami pentingnya pemilihan frame dan bagaimana memberikan pelayanan yang optimal untuk kebutuhan visual pasien. Tujuan pembelajaran ini apa sih? Tujuan dari klinik optik dispensing 2 adalah agar mahasiswa dapat menguasai keterampilan praktis dalam memilih dan menyesuaikan lensa sesuai resep, memberikan saran mengenai pemilihan frame kacamata yang sesuai dengan kebutuhan dan estetika pasien, menangani masalah teknis terkait dengan dispensing kacamata dan lensa kontak, mengedukasi pasien tentang perawatan kacamata dan lensa kontak yang tepat. Proses dispensing kacamata. Ada proses dispensing kacamata bagi beberapa jenis. Yang pertama, memahami resep kacamata. Langkah pertama dalam dispensing kacamata adalah memahami resep yang diberikan setelah pemeriksaan refraksi. Resep ini cukup informasi tentang kekuatan lensa, spherish dan silinder, aksis untuk astigmat, dan jarak pupil yang diperlukan untuk menyesuaikan lensa dengan akurat. Mahasiswa akan dilatih untuk membaca dan menginterpretasi resep ini dengan benar. Yang kedua, pemilihan lensa yang tepat. Yang pertama, lensa spherish digunakan untuk kelainan refraksi miop rabun jauh atau hipermetrop rabun dekat. Lensa ini memiliki kekuatan yang seragam di seluruh permukaan. Yang kedua, lensa silinder. Lensa silinder digunakan untuk astigmat. Lensa ini memiliki dua sumbu berbeda untuk mengoreksi kelainan bentuk kornea. Yang ketiga, lensa multifokal. Lensa ini digunakan untuk pasien yang memiliki presbiop atau kesulitan melihat objek dekat. Seringkali pada usia lebih dari 40 tahun, lensa progresif atau bifokal sering dipilih untuk kebutuhan ini. Ketiga, pemilihan frame kacamata. Pemilihan frame sangat penting karena tidak hanya berhubungan dengan estetika, tetapi juga kenyamanan dan fungsionalisme. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis frame seperti frame plastik, logam, atau titanium, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran wajah, bentuk wajah, dan gaya hidup pasien. Pemilihan frame juga melibatkan penyesuaian dengan ukuran lensa dan posisi pupil pasien untuk memastikan kenyamanan pasien dan estetika. Pemasangan dan penyesuaian kacamata. Setelah lensa dipilih,
dan frame ditentukan, langkah selanjutnya adalah pemasangan lensa ke dalam frame yang memerlukan keterampilan teknis. 1. Pemotongan lensa. Pemotongan lensa diperlukan dipotong dan dibentuk agar sesuai dengan frame yang dipilih. Ini dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong lensa yang presisi, yang memastikan bahwa lensa sesuai dengan bentuk frame dan posisi pupil pasien. Yang kedua, penyesuaian kacamata. Setelah lensa dipasang, penting untuk melakukan penyesuaian agar kacamata nyaman dipakai oleh pasien. Penyesuaian ini mencakup penyesuaian nose pad and tempat telinga. Frame harus pas di wajah pasien dan tidak membuat tekanan yang berlebihan pada hidung atau telinga. Pengaturan sudut dan posisi lensa. Lensa harus diletakkan sejajar dengan mata pasien dengan jarak pupil yang sesuai untuk memberikan penglihatan yang normal. Penyesuaian jarak pupil atau PD. Jarak pupil pasien harus dihitung dengan akurat agar pusat optik lensa sesuai dengan posisi mata pasien. Perawatan dan pemeliharaan kacamata. Mahasiswa juga akan dilatih untuk memberikan informasi kepada pasien mengenai cara merawat kacamata mereka agar tepat dalam kondisi baik. Beberapa tips yang diajarkan termasuk dibersihkan lensa dengan kain microfiber dan cairan pembersih khusus untuk menghindari goresan. Menyimpan kacamata dalam kotak pelindung untuk mencegah kerusakan. Memastikan frame tidak tertekuk atau rusak, terutama di area tempat telinga, hidung, dan hidung. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang secara berkala untuk memastikan resep lensa tetap akurat. Klinik lensa kontak. Selain dispensing kacamata, praktikum ini juga mencakup pengolahan dan dispenser lensa kontak yang membutuhkan perhatian khusus pada kenyamanan dan kesehatan